Halo teman-teman, senang sekali pada malam hari ini. Ini adalah kesempatan kami yang on air yang keempat kali, dan saya masih sedang mencoba-coba, masih belum terlalu pintar ya main laptop ini. Tetapi puji Tuhan, setelah beberapa hari saya tidak bisa on air, tidak bisa upload apa-apa karena kondisi saya kurang bagus, kesehatannya kurang baik. Aduh, sorry, sinyalnya menghilang tiba-tiba. Ya teman-teman, maaf. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Yang menjadi pembahasan kita pada hari ini, pada malam hari ini, khususnya saya saya menghadirkan Ibu, sekali lagi Ibu Suryani Pantau, pendeta Suryani Pantau, pendeta doktor ya, Suryani Pantau Watimena ya, sebetulnya Suryani Pantau Watimena. Dan pada malam hari ini topik pembicaraan kita malam ini, kita akan membahas pertanyaan dari Saudara Yudi, di mana beberapa hari yang lalu kan saya berdebat atau berdialog dengan Saudara Yudi, dan dia memberikan sepertinya teman-teman, pernyataan dia itu logis sekali, ya kan? Logis, yang salah satunya dari beberapa yang saya tangkap di situ, dia mengatakan, kenapa sih Tuhan harus jadi manusia, gitu kan? Satu pertanyaan, kenapa Tuhan harus jadi manusia? Lalu dia mengatakan, kenapa Tuhan maunya menikmati gitu loh, dimatiin oleh manusia juga. Lalu dia bilang, kenapa Tuhan itu, apakah dosa itu lebih besar daripada Tuhan sehingga Tuhan mengalah kepada dosa itu, ya kan? Gara-gara dosa dia merendahkan diri sampai seperti itu. Lalu apakah mungkin Tuhan mati di tangan manusia juga, gitu kan? Dia bertanya seperti itu. Lalu apalagi yang lihat ya, kalau Tuhan bisa mengampuni dosa, ngapain gitu datang ke dunia menjadi manusia gitu loh? Apa urgensinya menjadi manusia? Itu adalah pertanyaan yang sepertinya sangat logis ya. Saya juga mengatakan bahwa itu adalah pertanyaan yang sangat logis, yang sangat wajar dipertanyakan oleh orang-orang yang tidak mengerti kekristenan, ya kan? Yang tidak tahu makna dari, yang tidak tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Gitu. Kalau mereka berpikir logis seperti itu, memang akan jauh sekali teman-teman, akan jauh sekali pengertian mereka atau pemahaman mereka untuk menangkap bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Oleh sebab itu, malam ini saya mengajak teman-teman, marilah kita, terima kasih untuk yang udah hadir ini, sepertinya baik sekali ya, ada terus ya. Makasih untuk diskusi. Bersyukur sekali karena yang juga dulu, karena dia waktu dia kelas Alkitab belajar tentang ini maju ke depan Tuhan, saya tidak takut karena kita mempunyai dasar yang teguh bahwa kita ada di atas, Rasul Yohanes mengatakan bahwa kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan apa dia katakan, dan hidup yang kekal. Itu dia. Jadi kita memang ada di dalam yang benar. Oleh sebab itu mari kita bahas mengenai perkataan dari Yudi. Yang pertama itu Ibu Yani, dia mengatakan mengenai dosa. Ya, apa sih dosa itu? Kenapa harus seperti itu? Silakan Bu Yani. Ya, kita harus tahu kenapa mereka susah sekali untuk menerima penebusan ya. Kenapa harus Tuhan Allah ya, Yahweh itu ya harus jadi manusia dan kemudian harus mati di atas kayu salib. Toh Tuhan
Yudi bilang, toh Tuhan bisa mengampuni dosa begitu saja. Nah, satu hal yang mereka tidak ketahui itu konsep, karena memang konsep dosa itu beda sekali ya dengan mereka dengan Alkitab. Nah, dosa itu bukan hanya sekedar perbuatan. Jadi kalau di dalam bahasa Yunani itu harmatia itu artinya sudah maaf, ini suaranya sepertinya katanya kurang baik. Coba ya. Ini coba pakai ini ya. Bisa didengar? Halo, bisa dengar? Bisa ya. Jadi kita melihat di sini bahwa ya, bahwa konsep dosa itu berbeda dengan konsep dosa mereka ya. Kalau kita ya, dosa itu bukan hanya sekedar perbuatan. Jadi beda sekali. Kalau mereka konsepnya orang pada waktu lahir, mereka lahir seperti kertas putih katanya ya. Dan kemudian setelah besar mereka misalnya berbohong, mereka mencuri, melakukan ini, baru kertas itu jadi hitam ya. Nah, tetapi kita tidak. Firman Tuhan mengatakan kita ini terlahir dalam dosa ya. Kita lihat pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kita melihat di sini, kita melihatnya, mari kita baca bersama-sama ya, kita melihat tentang dosa di dalam ditinjau dari Alkitab ya. Kita lihat dalam Kejadian ya, kita lihat di dalam Kejadian pasal yang kelima, kita lihat ya, Kejadian pasal yang kelima ya, Kejadian pasal yang kelima, kita baca di dalam ayat yang pertama. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Jadi pertama ini sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ayat yang kedua, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Nah, ayat yang ketiga, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Jadi gambarnya siapa? Bukan lagi gambarnya Allah ya, tetapi gambar Adam, yaitu memberi nama Set kepadanya. Jadi setelah manusia jatuh dalam dosa, jadi ada orang yang bilang gini, enak aja Adam yang berbuat dosa kok kita kena dosa. Nah, saudara, Adam itu perwakilan dari seluruh manusia. Kalau kita katakan bahwa biar aja Adam yang berbuat dosa, biar aja dia yang dihukum, kenapa kita? Tetapi firman Tuhan mengatakan apa yang Adam buat, kita buat juga ya. Jadi kita melihat di dalam Roma, ya, kita lihat dalam Roma pasal yang kelima, kita lihat dalam Roma pasal yang kelima. Ayat yang ke-12, kita lihat di sini. Roma pasal yang kelima ayat yang ke-12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu Adam. Dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi jelas ya, jadi Adam mewakili seluruh manusia. Adam berbuat dosa, tetapi kita juga berbuat dosa. Di dalam Roma pasal yang ketiga 23 dikatakan bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kata telah di sini di dalam bahasa Yunani grammarnya dipakai oristens, artinya telah, sesuatu yang telah terjadi namun dalam bentuk present yang terus-menerus dilakukan. Manusia telah jatuh ke dalam dosa namun kemudian terus-menerus melakukan dosa, ya. Nah, kemudian kita melihat dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu artinya juga bahwa dosa bukan hanya membuat orang menjadi jahat, tetapi telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi ketika manusia diciptakan, kita diciptakan dalam kemuliaan Allah, tetapi karena dosa kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita telah kehilangan kemuliaan Allah, namun terus-menerus kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, saudara mau tahu, ini bedanya. Itu bedanya konsep. Nah, mereka tidak punya konsep seperti ini. Jadi dosa bagi Alkitab itu bukan hanya sekedar perbuatan. Ya, bukan hanya sekedar perbuatan saya mencuri maka saya berdosa, saya membunuh maka berdosa. Tetapi dalam Alkitab sebaliknya, karena saya berdosa makanya saya mencuri, ya. Karena saya berdosa oleh sebab itu saya berzina.
Jadi semua segala sesuatu itu dari dalam. Jadi Alkitab menggambarkan dosa itu bukan hanya perbuatan. Perbuatan itu adalah buah daripada dosa yang ada di dalam. Oleh sebab itulah Tuhan Yesus katakan semua sumpah serapah ya, dengki dan semuanya keluar dari hati, bukan dari mulut ya. Dari mulut kita makan turun ke jamban, tetapi apa yang keluar. Jadi saudara, itu dosa nggak main-main saudara. Ya, dosa itu telah merusak seluruh hidup kita. Jadi itu satu ya. Jadi kita telah merusak tubuh, jiwa dan roh kita. Ya, ini bukan hanya sekedar kedagingan saudara, tetapi roh kita, jiwa kita dikuasai oleh iblis. Nah, itu dapat kita lihat di dalam Efesus. Ya, di dalam Efesus kita lihat di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama dan kedua. Kamu dahulu sudah mati dalam pelanggaran-pelanggaranmu. Perhatikan, dahulu kamu sudah mati. Artinya apa? Mati dalam pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi mati. Jadi upah dosa itu adalah maut. Kamu mati dalam pelanggaran dan dosa-dosamu. Dan ayat yang kedua, kamu hidup di dalamnya. Kita mati secara rohani, kita mati dalam pelanggaran kita, dan kita mati dalam dosa, dan kita hidup di dalam dosa itu. Itulah manusia ya, hidup di dalam dosa. Dan kemudian di sini dikatakan, karena kamu mengikuti jalan dunia ini, sistem dunia ini. Jadi manusia yang sudah jatuh dalam dosa, mereka hidup dalam sistem dunia. Nah, siapa yang mengatur sistem dunia? Itu iblis. Oleh sebab itulah Tuhan Yesus katakan, Bapak kamu itu adalah iblis, pendusta. Ya, Bapak segala pendusta. Karena kamu mentaati, di sini kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi saudara, dosa itu enggak enteng seperti itu ya. Saudara, setiap dosa itu ada hukuman, itu mati. Setiap orang berdosa, dia harus, nyawanya harus melayang. Nah, perjanjian lama, orang berzina diraja mati. Jadi dosa itu upahnya mati, saudara. Nah, kemudian kita lihat lagi bagaimana kondisi manusia. Jadi tadi saya sudah katakan bahwa tubuh jiwa manusia itu sudah rusak total oleh dosa. Dan itu enggak hanya bisa dikatakan, udah aku maafkan kamu saja. Oh, ntar dulu. Allah itu adil, Allah itu suci. Setiap dosa yang kita lakukan, sekecil apapun, kita harus mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah. Sama seperti contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Ada Bapak Ali. Bapak Ali itu bagus sekali mulai dari lahir sampai umur 49. Dia tidak bikin kesalahan. Dia bangun gereja, dia bangun masjid, melakukan amal. Tiba-tiba umur 50 di ulang tahunnya, dia bertengkar sama orang. Dia pun dibunuh orang. Tanpa sengaja dia bunuh orang. Apakah di pengadilan bilang begini? Bapak Ali, karena Bapak dari muda itu bagus sekali, perbuatan Bapak itu amalnya bagus, tetapi di umur 50 tahun di ulang tahun Bapak membunuh, tetapi karena umur 1 sampai 49 tahun baik, maka Bapak bebas dari hukuman. Apakah seperti itu? Jelas tidak, bukan? Walaupun dia sekarang bagus sekali, ya, tetapi satu kali dia membunuh orang, tetap dia harus dihukum. Saudara, ada seorang hakim yang baik sekali, terkenal jujur dan melakukan kebenaran, dan dikatakan bahwa setiap orang yang kena narkoba, ya, maka harus dihukum. Ternyata anak kandungnya yang narkoba. Apa yang terjadi? Kalau dia benar-benar hakim yang adil, kalau dia benar-benar hakim yang memegang kebenaran, apakah dia harus hukum anaknya, walaupun anak kandungnya sendiri? Yes, dia harus hukum anaknya demi keadilan, demi kebenaran. Jadi itu, jadi saudara, sebab itulah Alkitab katakan tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Jadi saudara, mulai dari tenggorokan, mulut, kaki di dalam Roma pasal yang ketiga, semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Ya, tidak ada satu orang pun yang sanggup membebaskan. Oleh sebab itulah Yesus harus datang menjadi manusia, supaya lewat dagingnya di atas kayu salib, semua dosa-dosa kita ditimpakan di daging Tuhan Yesus. Itu dulu kita bisa ada
Silakan, mungkin ada yang bertanya tadi, ada yang masuk. Ya, ada yang mau bertanya, tambahkan, silakan ya. Ya, benar ya. Coba. Ada yang mau bertanya? Belum ada. Benar, sebentar. Ya, jadi maaf ya, ini ya, yang mau masuk silakan, mau tambah, mau apa ya. Itu keadaan manusia. Jadi dosa itu nggak sembarangan, saudara ya. Itu sama seperti di pengadilan. Ya, di pengadilan yang harus kita pertanggungjawabkan. Terus lagi pertanyaan lagi, ya, Ibu Yani, apakah dosa, kenapa dosa itu sepertinya lebih besar? Kenapa dosa itu sepertinya lebih besar daripada Tuhan, sehingga Tuhan mau merendahkan? Tadi Ibu Yani sudah bilang ya, sehingga Tuhan mau merendahkan dirinya. Apakah itu kesimpulannya? Oh, ya, Yudi bilang apakah dosa lebih besar daripada Tuhan, sehingga Tuhan mau membunuh diri, katanya ya. Iya. Nah, saudara, kita lihat di sini, karena kalau Tuhan tidak datang, Yesus tidak datang ke dunia, semua masuk neraka. Karena tidak ada satupun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah. Nah, Roma pasal yang ketiga, kita lihat ayat yang ke-9 dan 10, di sini dikatakan bahwa ayat yang ke-10 ya, ayat yang ke-10 di sini dikatakan bahwa seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Jadi kita harus tahu kebenaran itu adalah absolut. Istilah kebenaran di dalam Alkitab tidak ada yang lebih benar atau kurang benar, tetapi benar is benar. Truth is truth. Ya, jadi truth is absolute. Itu 100% tidak ditambah, tidak dikurang, tapi sudah sempurna. Nah, standar Tuhan itu sempurna, saudara. Kalau ada sama seperti tadi saya kasih contoh, orang Pak Ali yang dari muda sampai umur 49 baik sekali, dia punya kelakuannya luar biasa, dikenal orang baik. Satu kali dia membunuh, di pengadilan dia bilang, oke, karena dari umur sekali sampai 49 kamu baik sekali, kamu bebas. Tidak. Jadi saudara, standar Allah adalah standar yang dan tidak ada seorang pun yang bisa sempurna, apalagi dengan amal baik perbuatan, tidak ada yang sempurna. Ingat, dosa itu juga artinya pelanggaran akan hukum Allah. Setiap pelanggaran harus ada hukumannya. Ya, jadi itu berarti kalau kita dikatakan bahwa setiap pelanggaran itu harus ada hukuman, lalu semua orang dikatakan telah berbuat dosa, gitu kan? Jadi itu kalau kita merujuk pada itu, jadi artinya sama sekali memang tidak ada satupun yang layak untuk masuk atau memenuhi standar kualifikasi Allah, gitu. Karena untuk usaha kita sendiri, untuk pekerjaan kita sendiri, atau untuk kemauan kita sendiri untuk mendatangi Allah itu sudah tidak mungkin. Karena kita kan sudah mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu sudah tidak kita miliki, kemuliaan Allah itu sudah hilang dari kita, dan kita sudah tidak berdaya, dan kenyataannya semua orang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi apakah, pertanyaannya untuk Ibu Yani, apakah mungkin masih ada peluang untuk kita datang kepada Allah kalau melihat yang ini? Ya, saya kembali kepada yang Yudi bilang. Apakah dosa lebih besar daripada Allah? Nah, justru Allah, Tuhan sendiri harus menyelesaikan dosa itu. Karena tidak ada seorang pun dapat menyelesaikan dosa. Saudara, siapapun dia, bagaimanapun keberadaannya, di sini dikatakan bahwa tidak ada yang benar seorang pun tidak. Saudara dan saya diukur dari standar Allah. Tidak ada yang benar. Nah, hukum Taurat ada 10, ya. Dan sebenarnya lebih dari 10. Tapi 10 yang di dalam Keluaran 20. Satu dilanggar. Ada 10, satu dilanggar semua.
Jadi contohnya begini ya, saya pernah ikut, saya pernah juga apa namanya ya, mengatakan seperti ini bahwa kalau seandainya ada tamu di rumah saya ya, kemudian saya bikin dadar telur ada 10, telur 9 ke 10, telur itu busuk, sudah masuk ke dalam telur yang ke-9. Apakah layak? Tidak layak. Jadi saudara, nobody, tidak ada seorang pun yang bisa mencapai standar Allah. Saudara bisa lihat di dalam channel saya tentang pendamaian. Jadi kalau saudara lihat itu, buka itu, tapi harus sampai selesai ya. Kalau cuma hanya 5 menit, 10 menit, saudara nggak dapat. Jadi di situ diterangkan bagaimana manusia betul-betul sudah jatuh dalam dosa, dan kita melihat bagaimana karakter manusia. Kita lihat di dalam ayat yang ke-11 dari Roma pasal yang ketiga. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ya, tidak ada seorang yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Di hadapan Tuhan kita sudah tidak berguna, saudara. Kita itu seperti kain kotor, segala kebaikan kita. Seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang menganga. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat menumpahkan darah. Keruntuhan, kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal, rasa takut akan Allah tidak ada pada orang. Jadi saudara, inilah kondisi manusia ya. Jadi sekarang lagi kembali kepada Yudi. Justru karena Allah lebih besar dari dosa, dia datang ke dunia untuk menyelesaikan dosa itu. Karena hanya Tuhan sendiri yang dapat menyelesaikan dosa. Jadi saudara, kenapa dia harus, kemarin Yudi juga bilang begini, seorang anak jatuh di sungai, ada buaya. Kemudian papanya harus turun ke sungai itu supaya anaknya selamat. Kenapa dia bilang gitu? Kenapa nggak gampang aja bikin aturan, bilang sama anaknya, jangan main ke sungai, kasih aturan. No, kita tahu dosa itu artinya apa? Pelanggaran hukum akan Allah. Ketika di Taman Eden, pertama kali Tuhan bilang, jangan kamu makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Tuhan sudah kasih aturan, tetapi manusia langgar. Oleh karena manusia langgar, ketika kamu makan buah itu, maka kamu akan mati. Mati di sini adalah hubungan kita terputus dengan Allah. Terputus. Jadi saudara, ini terputus dengan Allah, sehingga jadi kenapa Yesus harus datang ke dunia? Bukan hanya menyelesaikan dosa-dosa manusia, tetapi dia menjadi pengantara supaya hubungan kita yang sudah terputus ini bisa kembali diperdamaikan oleh Allah dalam Tuhan Yesus. Jadi saya memang saya dari akhir bulan Juni saya sakit ya, baru sembuh. Jadi saya sudah lama tidak sudah menyiarkan atau memberikan pelajaran ya. Tetapi saudara bisa lihat itu di judulnya pendamaian. Jadi saudara bisa lihat ini saya bahas bagaimana dosa dan Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mendamaikan. Jadi ini penting. Jadi Yudi jelas bahwa tanpa Yesus datang ke dunia kita binasa. Dan di dalam Getsemani dia katakan, Tuhan kalau boleh lalu. Tetapi kalau ini aku harus minum, aku akan minum juga. Jadi saudara, itu artinya kenapa Tuhan Yesus berteriak itu bukan dia takut akan mati. Tetapi dia sedih karena hukuman Allah sudah seperti palu hakim sudah ketok palu bahwa manusia harus dihukum binasa. Dan Tuhan tidak inginkan seorang pun binasa. Nah, bagaimana supaya manusia bisa bebas dari kebinasaan itu? Yesus harus minum cawan itu. Ya, jadi bagus sekali ya, itulah keterangan yang memberikan pengertian kepada kita kenapa Yesus itu justru dia, karena dia berkuasa atas dosa sehingga hanya dialah yang sanggup melepaskan kita dari jerat dosa itu, ya kan ya? Ya.
Justru karena dialah satu-satunya yang berkuasa, yang bisa melakukan pembebasan itu. Maka dialah yang turun ke dunia menjadi tebusan bagi banyak orang. Hanya dia. Lalu pertanyaan Yudi satu lagi mengenai darah, ya. Kenapa harus darah? Waktu itu juga saya bicara, kenapa harus lewat darah gitu? Kenapa harus lewat darah, Ibu Yani? Kenapa gitu? Saya mengatakan waktu itu bahwa darah itu merupakan perlambang nyawa, ya kan? Merupakan perlambang nyawa, karena di dalam Kejadian 9 itu Elohim mengatakan bahwa darah itu adalah perlambang nyawa, tanpa darah tidak ada nyawa. Ketika darah itu tidak ada dalam tubuh manusia, maka hilang pula nyawa itu. Lalu Elohim menetapkan bahwa nyawa itu atau darah itu merupakan hal yang sakral. Lalu di ayatnya dia mengatakan, karena manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi darah itu merupakan hal yang sangat sakral, yang merupakan ketentuan daripada Elohim untuk dijadikan alat pendamaian atau alat pentahiran. Kan begitu, Bu ya? Ya. Jadi kita melihat di sini kenapa darah? Karena kita tahu bahwa nyawa ganti nyawa. Nah, kita harus tahu, nyawa ganti nyawa. Itu adalah hukum di dalam orang Yahudi pada zaman dahulu. Orang berzina dirajam mati. Pokoknya itu hukuman mati, ya. Jadi kalau kita melihat di dalam Imamat, bagaimana ya kitab Taurat, kitab daripada Musa itu, pokoknya mati. Tidak mau tidak harus mati. Setiap dosa pasti mati hukumannya. Nah, tetapi bagaimana supaya orang itu supaya tidak mati? Makanya pada zaman dahulu itu, mereka pada waktu itu di kemah suci di dalam perjanjian lama, waktu mereka di padang gurun, mereka membawa darah domba. Nah, di situ ada kemah suci, di mana ada Imam Harun. Nah, Imam Harun ini menunjukkan kepada Yesus. Itu adalah gambaran Yesus sebagai imam yang datang untuk menebus dosa manusia. Jadi si imam ini harus potong domba, potong lembu, kemudian darahnya ini dibawa ke tempat yang maha kudus. Nah, tempat maha kudus itu ada satu ruang, ada satu tempat itu namanya tabut, ada tabut perjanjian. Nah, di dalam tabut itu ada 2 loh batu dari hukum Taurat, ya. Nah, di situ ketika Tuhan melihat dosa-dosa daripada orang Israel. Tetapi kemudian Imam Harun itu ambil darah, dia masuk ke dalam tempat maha kudus itu, darah itu dipercikkan di atas tabut itu. Nah, itulah tempat namanya mercy seat, tempat tahta rahmat, di mana dosa-dosa diselesaikan, dipercikkan di atas tabut itu. Kemudian Tuhan lihat bukan lagi dosa yang dilanggar, tapi dosa ditutupi oleh darah. Jadi zaman dulu darah domba itu, ya, darah lembu itu menutupi dosa. Jadi itu ketentuan Allah. Jadi dengan kata lain itu sifat pengganti, substitution, ya, di mana seharusnya manusia yang harus mati tetapi diganti dengan darah. Jadi Tuhan membayar orang yang berdosa itu dengan darah. Sama seperti di pengadilan, ya. Kalau seandainya orang itu dihukum, dinyatakan bersalah, tetapi kalau dia mau bebas harus bayar tebusan. Nah, itu dia. Jadi tebusan. Jadi saudara, tebusan itu adalah darahnya sendiri. Jadi justru Tuhan lebih besar dari dosa. Dia bisa datang dan menyelesaikan dosa. Saudara nggak bisa selesaikan dosa. Saudara tetap dosa saudara, amal saudara ditimbang, saudara. Ya, di dalam agamanya si Yudi, saudara ditimbang. Mana lebih banyak kalau ditimbang? Dan kemudian jalan jembatan Siratul Mustaqim seperti rambut dibelah 7. Bayangkan ini rambut dibelah 7. Itu artinya impossible. Nah, mungkin ada It's impossible. Sebab itulah sesuatu yang tidak mungkin dikerjakan oleh manusia, dikerjakan oleh Tuhan. Nah, di dalam Roma pasal yang ke-8, kalau kita lihat Roma pasal yang ke-8, kita baca di dalam ayat yang pertama sampai ayat ke-4, saya akan bacakan. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Wah, luar biasa. Jadi bagi mereka yang sudah percaya Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi,
tidak ada penghukuman lagi bagi mereka. Kenapa? Tadi Roma berapa? Roma 8 ayat pertama. Kenapa? Karena Yesus sudah terhukum untuk kita. Dia menanggung semua apa yang harus kita tanggung, sehingga kita merdeka. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kemudian ayat yang ketiga, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Yang serupa dalam daging, yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Nah, itu. Jadi ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, semua dosa manusia ditimpakan di daging Tuhan Yesus. Makanya dia katakan, tetelestai, sudah selesai. Jadi kita mengatakan bahwa orang-orang yang sudah percaya Yesus, mereka sudah lunas dibayar. Wah, mantap ya, sudah lunas dibayar. Beberapa hari lalu yang saya katakan bahwa ada 3 kata dalam penebusan, agorazo, exgorazo, dan lutros. Lutroo itu artinya Allah memilih kita dan membeli kita. Dan kemudian Yesus membayar harganya, dan Roh Kudus mematraikan kita. Seketika kita menerima Dia, kita dimatraikan oleh Roh Kudus. Dan itu kita juga, ya, Roh Kudus itulah jaminan untuk kita menerima seluruh penebusan yang dijanjikan Tuhan. Jadi jelas ya saudara, jadi itu prinsip daripada Alkitab. Jadi tidak bisa dengan usaha manusia untuk menebus dosa sendiri. Ya, bagus sekali ya teman-teman, bagus sekali, dan sepertinya luar biasa, indah sekali karya Allah itu di dalam kehidupan kita ya. Jadi dengan di dalam Roma, pernyataan dari Rasul Paulus yang mengatakan bahwa tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi apa tadi, Roma 8, tidak ada penghukuman, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Ya, tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang ada di dalam Yesus. Jadi itu adalah satu kepastian yang sangat pasti yang terjadi kepada kita, orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya bahwa kita ini tidak lagi berada di bawah penghukuman. Oke? Kita justru sedang berada pada kasih karunia Allah. Betul nggak? Merdeka ini ada dalam kemerdekaan, dalam kasih karunia Allah, di mana kita terbebas dari hukuman. Itulah perbedaan kita dengan orang di luar yang menyangkal bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka masih hidup dalam keraguan-keraguan, mereka masih hidup dalam ketidakyakinan bahwa kemana mereka akan pergi, gitu loh. Setelah kematian, kemana mereka akan pergi. Tetapi kita yang ada di dalam Yesus Kristus, kepastian yang luar biasa, bukan cuma Rasul Paulus yang mengatakan bahwa kita ini tidak ada lagi di dalam penghukuman, tetapi rasul-rasul semua mengatakan bahwa kita adalah orang-orang tebusan yang tidak lagi berada di bawah hukuman, dan kita adalah anak-anak Allah. Kita bisa disebut sebagai anak Allah. Anak-anak Allah itu tempatnya akan bersama-sama dengan Allah. Karena Yesus mengatakan, aku akan pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Ya kan? Jadi itu janji yang luar biasa yang tidak mungkin dimiliki di luar Yesus. Gitu loh. Jadi pertanyaan satu, Ibu Yani, pertanyaan yang sering muncul ya, ketika ada kata utusan ya, kata utusan ini bermain-main ya. Selama saya mengikuti perdebatan, kata utusan ini dipakai sebagai jargon yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, Dia adalah utusan sesuai dengan pengakuan Yesus sendiri. Dan di dalam Roma 8 itu tadi dikatakan juga bahwa jadi maksudnya di dalam Roma 8 itu yang disebut utusan itu, saya baca tadi Roma 8 ayat 3 tadi. Roma menjadi daging. Ya, utusan itu adalah utusan dalam daging. Kalau kita resapi perkataan dari Rasul Paulus ini jelas. Yang dimaksud utusan itu adalah tubuh daging jasmani Yesus dalam untuk penebusan dosa itu. Jadi itulah yang pengantara, itulah yang disebut utusan. Coba kita baca sekali. Ya, di dalam ayat yang ketiga ya. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Nah, dalam daging, mengutus anaknya dalam daging. Jadi daging itulah yang merupakan utusan yang disebut-sebut oleh Yesus. Allah mengutus aku, Bapa mengutus aku, ya Bapa mengutus Yesus dalam daging yang diperuntukkan untuk mencurahkan darahnya bagi penebusan dosa-dosa kita. Dan di sini dalam daging
dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa, karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging. Dan yang keempat lebih lagi, supaya apa? Tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Jadi saudara harus tahu, setiap hukum Taurat yang dilanggar, saudara dituntut. Itu mendatangkan kutuk. Saudara, satu lagi, istilah dosa itu sama dengan hutang. Saudara tidak melakukan keadilan, saudara berhutang atas keadilan. Saudara tidak melakukan kebenaran, saudara berhutang atas kebenaran. Dan semua itu saudara harus bayar kepada Tuhan. Dengan apa saudara harus bayar? Dengan amal, dengan perbuatan, seberapa sempurna kita. Alkitab mengatakan standar Allah adalah standar kesempurnaan. Kalau waktu kita masih sekolah, ya, angka sempurna adalah 100. 85 apakah baik? Ya baik. Tapi sempurna enggak? Enggak. 90 dapat angka 90. Sempurna enggak? Enggak. Baik enggak? Baik. 9,9. Ya. Apakah baik? Ya baik. Sempurna enggak? Enggak. Yang sempurna itu adalah 100. Nah, saudara, untuk mencapai kesempurnaan itu, tidak seorang pun bisa, kecuali Allah sendiri datang di dalam daging. Dia mewakili kita semua. Jadi apa yang tidak kita di sini, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi. Tuntutan hukum Taurat kepada kita digenapi. Digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Jadi jelas ya. Jadi jelas sekali, dan akhirnya kita tidak lagi hidup dalam daging, tetapi hidup di dalam roh, karena sudah ada Roh Kudus dalam diri kita. Dan Roh Kudus itulah jaminan bahwa kita adalah anak Allah. Ya, bagus sekali ya. Bahwa kita adalah orang tebusan. Jadi selesai ya, selesai semua pertanyaan-pertanyaan dari saudara Yudi yang kemarin mengatakan kenapa dengan darah, apakah dosa itu lebih besar daripada Tuhan, kenapa Tuhan mau capek-capek bunuh diri untuk itu. Jadi selesai semua pertanyaan dari Bapak Yudi kali ini. Dan untuk teman-teman, kiranya pembicaraan atau pencerahan yang diberikan oleh Ibu Yani ini sungguh-sungguh memberikan pencerahan buat kita, bagi kita yang masih ada pertanyaan-pertanyaan kenapa begitu, kenapa begini. Mari silakan untuk kita semua bertanya. Mumpung Ibu Yani masih memberikan diri untuk menjadi fasilitator kepada kita pada saat ini. Jadi buat teman-teman yang mau masuk, silakan masuk bertanya pada Bu Yani. Saya melihat katanya suara sinyal nggak bagus ya. Apa begitu, Jam? Sudah bagus ya, sinyal sudah bagus. Mari teman-teman kita kalau ada yang mau dipertanyakan atau mengenai kasih masukan, atau mau kasih masukan, teman-teman kasih masukan, boleh masuk dengan roomnya ke sini. Cara masuknya room kemarin kan dibuka. Komen. Udah jalan. Oh ya. Jadi kalau ya kiranya dari teman-teman ada yang mau memberikan tanggapan atau sudah mengerti semua, tidak lagi ada pertanyaan yang perlu dipertanyakan, ya silakan saja. Ibu Yani masih menunggu setiap pertanyaan dari teman-teman. Kiranya malam ini memberikan pencerahan dan memberikan jawaban yang betul-betul tepat buat Yudi. Semoga Yudi juga mendengar ini ya. Semoga Yudi juga melihat hal ini. Kami masih mengatur lagi satu jadwal buat saya, masih mengatur lagi satu jadwal buat Yudi karena dia bilang masih belum selesai, ya kan, soal penebusan itu masih belum selesai. Oke. Sekarang waktunya coba kita lihat ya. Ini ada beberapa try again. Ada beberapa yang harus kita ya untuk teman-teman ini maaf nih masih belum pintar-pintar juga ya. Untuk teman-teman mari kita teruskan lagi bagaimana yang mempunyai tanggapan. Untuk Bu Yani silakan. Ya, boleh tanggapan, masukan atau tanya ya, Bu Yani siap mendengar ya.
tambahan, silahkan. Kalau ada, atau ya, nggak kelihatan. silakan. Ada? Nah, kalau nggak ada Kalau nggak ada, kita tutup ya. atau ada komen-komen mungkin. Komen. Kalau tidak ada, mari kita tutup saja ya. Kita tutup saja. Sudah ada. Lihat dulu. Ada. Belum. Ya, kita tutup saja. Kalau sudah tidak ada, terima kasih untuk seberapapun yang melihat channel ini, yang mendengar pemberitaan firman Tuhan ini. Saya memuji Tuhan dan berapresiasi untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan dan sudah meluangkan waktu untuk mendengar apa yang sudah dibicarakan atau diterangkan oleh Ibu Yani. Kiranya pemberitaan firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan kepada kita dan menumbuhkan iman percaya kita kepada Yesus. Dan pesan saya kepada teman-teman, mari kita sama-sama maju terus dalam Tuhan. Ya, jadi nanti minggu depan mungkin saya sudah mulai aktif lagi memberikan pelajaran-pelajaran. Bisa ya lihat kunjung juga juga, ya. Kunjung di channelnya Bu Yani ya, subscribe. Suryani Pantau, pendeta Suryani Pantau. Kalau yang mau belajar tentang firman Tuhan, belajar tentang pendalaman tentang firman Tuhan, belajar Alkitab, Ibu Yani lah fasilitatornya gitu loh. Nah, Ibu Yani ini memang spesialisasi memberikan training, memberikan pelajaran-pelajaran baik di luar maupun di dalam negeri. Dan di desa juga. Dan di desa-desa. Pedalaman juga. Pernah melayani di Kalimantan, di pedalaman ya. Jadi bukan hanya di kota tapi di pedalaman. Ya, terima kasih teman-teman buat atensinya. Terima kasih buat yang sudah komen. Maaf hari ini HP-nya tidak terlalu bagus, tidak bisa dilihat, sinyalnya hari ini tidak bagus. Dan tetapi saya mengucapkan terima kasih, semoga yang sudah disiarkan hari ini sungguh-sungguh menjadi berkat buat kita semua. Maju terus dalam Tuhan. Terima kasih teman-teman. God bless you. God bless. Tuhan Yesus